teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori berpikir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maria Arsengala Kiriani dan teman saya Fitriana de Fernandes. Saya Ermelinda Afila Dawangwatu. Saya Rasdiani Rina Narahaba. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya mari kita masuk ke materi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar berpikir. Yang pertama, berpikir merupakan kerja otak melibatkan aktivitas mental, perasaan, kehendak, dan perilaku individu. Berpikir menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu menimang-nimang dalam keinginan atau ingatan. Aktivitas yang dilakukan seorang dalam belajar tersebut tidak hanya dengan mendengarkan materi, menuliskan materi, dan mengerjakan tugas saja, tapi juga melibatkan proses mental yang terjadi dalam otak. Sehingga tujuan merupakan aktivitas yang selalu berkaitan dengan proses berpikir dan proses kognitif. Yang berikut, berpikir menghasilkan pengertian, yaitu mengembangkan ide serta konsep dalam diri individu yang terjadi melalui keterkaitan hingga atau hubungan di antara beberapa kegiatan informasi yang tersimpan dalam individu. Yang berikut, apakah konsep itu? Konsep ialah yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan ciri umum. Bila tidak memahami konsep dengan baik, maka menimbulkan miskonsepsi atau ketidakpahaman dalam diri individu. Berikut saya akan menjelaskan tentang penalaran. Yang pertama, berpikir merupakan proses pengolahan data yang masuk dengan informasi yang sudah tersimpan dalam memori. Yang kedua, penalaran merupakan pemikiran penggunaan logika induksi dan deduksi untuk memperoleh kesimpulan. Yang ketiga, penalaran induksi dari khusus ke umum. Yang keempat, penalaran deduksi dari umum ke khusus. Pemikiran kritis. Yang pertama, pemikiran kritis merupakan pemikiran evaluatif melibatkan relatif dan produktif. Yang kedua, cara untuk memancing pemikiran kritis. Yang pertama, biasakan bertanya atau mengapa. Yang kedua, sertakan argumentasi atau bukti. Yang ketiga, gunakan rasional bukan emosional. Yang keempat, tidak langsung menerima tetapi mempertanyakan alasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif merupakan tentang cara-cara baru, tidak biasa, dan menghasilkan hal yang unik. Yang kedua, pemikiran kreatif termasuk jenis pemikiran divergen bukan konvergen. Pemikiran divergen sendiri dikarakteristikan dengan kemampuan memberikan solusi secara spontan. Yang ketiga, pemikiran divergen menghasilkan banyak jawaban atau solusi, sedangkan pemikiran konvergen menghasilkan jawaban atau solusi saja. Berikutnya, pentingnya pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif bahwa permasalahan hidup ini memiliki banyak solusi alternatif dan tidak bersifat tunggal. Kemudian pemikiran kreatif mampu menghasilkan alternatif solusi, dan ada banyak hal-hal baru yang terkadang butuh solusi atau cara-cara baru, dan pemikiran kreatif adalah penting. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai menumbuhkan pemikiran kreatif dan problem solving. Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang berusaha untuk menciptakan gagasan baru. Berikut cara-cara untuk menumbuhkan pemikiran yang kreatif. Yang pertama, metode pengajaran brainstorming atau diskusi. Brainstorming ini merupakan teknik mengajar dengan cara melontarkan suatu masalah ke peserta, kemudian peserta menjawab atau menyatakan pendapat atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Yang kedua, suasana pembelajaran yang memicu kreativitas. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan anak berkreasi. Yang keempat, penghargaan terhadap kreativitas. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang kreatif. Dan yang keenam, soal-soal dengan jawaban kreatif. Berikutnya, problem solving. Problem solving merupakan usaha untuk mencari solusi yang tepat atas suatu permasalahan. Berikut tahap pemecahan masalahnya. Yang pertama, memahami permasalahan. Kemudian yang kedua, memahami tujuan pemecahan masalah. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Kemudian yang keempat, memilih prioritas solusi.
Yang kelima, membuat langkah-langkah. Yang keenam, mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, melakukan tindakan yang telah direncanakan. Oke, baik teman-teman, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai materi teori berpikir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dah. High fucking